Apa itu jurnalistik? Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata journ dalam bahasa Perancis. Journ berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Jurnalistik erat kaitannya dengan komunikasi massa. Mengapa jurnalistik menjadi bagian dari komunikasi massa? Media massa merupakan saluran komunikasi dan informasi. Seorang jurnalis tentunya akan menggunakan media massa untuk menyampaikan berita. Dalam kata lain, komunikasi massa memerlukan jurnalistik, begitu pula sebaliknya. Sejarah jurnalistik dimulai 3000 tahun lalu ketika Firaun Mesir Amenhotep mengirimkan ratusan pesan kepada perwiranya di provinsi-provinsi untuk menceritakan apa yang terjadi di ibu kota. Zaman Babilonia, 2000 tahun sebelum Masehi, sudah menjadi proses penyebaran informasi. Pontifex Maximus membuat papan informasi di rumahnya zaman Romawi. Papan informasi dinamai Annalen. Akta Diurna dan Akta Senatus adalah papan informasi buatan Julius Caesar dan ditaruh di lapangan pertemuan yang disebut forum. Surat kabar tulisan tangan pertama bernama Gazeta terbit pertama kali tahun 1536. Di China surat kabar King Pao terbit tahun 911 Masehi. Surat kabar berubah setelah Johann Gutenberg menemukan mesin cetak. Muncullah istilah pers yang berasal dari kata press yang artinya tekan. Untuk mencetak perlu ditekan. Surat kabar cetakan pertama di Eropa bernama Nieuwe Tijdingen di Belgia tahun 1605. Menyusul kemudian Avisa, Relation Order Zeitung tahun 1609 di Jerman. Surat kabar Public Occurrences Both Foreign and Domestic sebanyak 3 halaman adalah surat kabar pertama yang terbit di Boston, Amerika. Benjamin Harris, pendiri surat kabar ini gagal mendapatkan izin dari pemerintah kolonial Inggris sehingga hanya terbit 1 kali. Perkembangan jurnalistik. Jurnalisme penyiaran. Dari jurnalistik cetak, jurnalisme kemudian berkembang menjadi jurnalisme radio dan televisi, setelah program pemberitaan masuk dalam acara radio dan TV. Jurnalisme radio dan televisi ini dikenal dengan sebutan jurnalisme penyiaran atau broadcast jurnalis. Jurnalistik online. Memasuki era internet, jenis jurnalistik pun bertambah dengan jurnalisme daring atau online jurnalisme atau jurnalisme internet, jurnalisme digital atau jurnalisme website. Ketika handphone berkembang menjadi telepon pintar, smartphone, sejarah jurnalistik juga bertambah dengan kehadiran jurnalisme seluler, mobile journalism. Fungsi pers menurut pasal 6 UU nomor 40 tahun 1999. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 4. Sistem pers dan negara penganutnya. 1. Teori pers otoriter, authoritarian teori. Teori pers yang pertama adalah teori pers otoriter atau teori otoritarian. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pada teori pers seperti ini, pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Ditambah lagi pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Itu artinya rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya, ia tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Bila diketahui pemerintah, mungkin akan dicambuk dan dihukum oleh pemerintah. Dalam teori pers otoriter ini, fungsi pers hanya sekadar menyampaikan apa yang diingin penguasa untuk diketahui oleh rakyat. Posisi negara sangat sentral, dan pers menjadi alat untuk menopang dan mempertahankan kekuasaan. Negara yang menganut Spanyol, Portugal dan banyak negara di Amerika Selatan dan Asia. 2. Teori pers bebas, libertarian teori. Teori pers yang kedua adalah teori pers liberal. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya, namun sebebas-bebasnya pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak leluasa untuk memfitnah, menyiarkan tulisan cabul ataupun untuk menghasut.
Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya, hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Tugas pers menurut teori pers liberal ini antara lain, melayani kebutuhan hidup ekonomi politik, mencari keuntungan demi kelangsungan hidup, menjaga hak warga negara dan memberi hiburan. Negara yang menganut Amerika Serikat dan Inggris. 3. Teori pers komunis, Marxis. Teori pers yang ketiga adalah teori perkomunis atau Marxis. Teori pers komunis menekankan pada bimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda dan agitasi, sehingga dalam hubungan dengan fungsi dan peran pers sebagai alat pemerintah. Ada beberapa ciri pokok dari pers komunis tersebut, yakni pertama, media berada di bawah pengendalian kelas pekerja karena itu harus melayani kepentingan kelas tersebut. Kedua, media tidak dimiliki secara pribadi, dan ketiga, masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah dan menghukum pers, apabila dinilai tidak sesuai atau melanggar ketentuan yang telah menjadi komitmen nilai bersama dalam komunitas masyarakat tersebut. Namun, teori pers komunis ini berakhir, seiring dengan bubarnya negara Uni Republik Sosialis Soviet. Negara yang menganut, Rusia dan RRC. 4. Teori pers tanggung jawab sosial, social responsibility. Teori pers yang keempat adalah teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat. Teori ini muncul setelah adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal. Teori liberal memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya, sehingga terjadi kemerosotan moral pada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial berasumsi bahwa media massa khususnya televisi dan radio merupakan frekuensi milik publik. Jadi, apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Teori ini sebagai upaya untuk mengatasi kontradiksi antara kebebasan pers media massa dan tanggung jawab sosial dan diformulasikan. Negara yang menganut, Indonesia.